Amin. Silakan Pak Deki. Amin. Terima kasih Pak Rino, terima kasih para admin yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan sesi pengajaran pada malam ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus mengerjakan kesempatan, keinginan untuk belajar kebenaran, belajar firman Tuhan. Dan kita akan menggunakan waktu ini. Saya kira mungkin kita malam ini tidak terlalu panjang karena ini malam minggu. Mungkin Bapak Ibu ada acara keluarga dan lain sebagainya. Maksimal 1 jam 15 menit atau 1 jam 30 menit saya kira cukup untuk sesi ini. Jadi meskipun sesinya sangat singkat malam ini, tapi ini adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam kekristenan. Dan saudara lihat nanti bahwa topik ini itu akan menentukan segala-galanya. Baik itu saudara menjalankan tugas saudara sebagai pelayan, sebagai gembala, sebagai pendeta atau apapun, sebagai pengajar, sebagai dosen, termasuk sebagai jemaat. Topik ini akan menjadi sesuatu yang sangat esensial, sangat fundamental. Karena menentukan segala sesuatu, message, pesan yang saudara sampaikan. Bagaimana saudara menangani pelayanan, bagaimana saudara deliver pengajaran saudara, dan apa motivasi yang saudara ingin sampaikan kepada orang-orang yang mendengar saudara, itu ditentukan, dimulai dari pemahaman saudara dan sikap dan posisi saudara mengenai topik ini. Nah, saya ingin membatasi pengajaran ini. Kita tidak akan bicara tentang kanon. Jadi saudara jangan tanya saya tentang apa pendapat Bapak tentang kenapa Protestan hanya terima 66, Katolik tambah 7 lagi, Ortodoks juga punya pendapat sendiri tentang jumlah kitab di dalam kanon. Kita tidak bahas tentang itu. Dan saudara-saudara yang Kristen, tidak usah ribut tentang itu. At least, apakah itu saudara Katolik, apakah saudara Ortodoks, Timur, Syria, Mesir, atau Rusia, kita semua yang Protestan, kita semua percaya 66 kitab itu firman Tuhan. Jadi kita perlu mulai dari dasar bersama dulu, sebelum saudara kemudian muncul lalu mengemukakan sesuatu yang memecah belah kesatuan tubuh Kristus. Kita mulai dari dasar bersama itu dulu. Jadi kita tidak akan bahas itu. Kita mulai dengan presupposisi bersama bahwa 66 kitab ini, 39 di dalam perjanjian lama dan 27 di dalam perjanjian baru adalah kitab-kitab yang berotoritas untuk iman Kristen. Kita mulai dari situ. Jadi kita tidak bahas tentang kanon, sejarah kanon, berapa jumlah kitab dan lain sebagainya. Kita juga tidak akan bahas tentang segala sesuatu mengenai doktrin Alkitab. Itu saudara bisa, mayoritas di sini saya kira adalah mahasiswa PSJJ. Saudara bisa pelajari itu nanti di dogmatika 1 nanti, atau di dalam prolegomena yang pengantar ke dalam sistematik teologi. Saudara nanti silakan tanya dosen saudara tentang hal-hal terkait dengan doktrin Alkitab. Kita hanya akan secara khusus membahas tentang satu isu yang spesifik mengenai status Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat bahwa tidak semua orang Kristen yang ada di dalam kekristenan, maksud saya tidak gunakan istilah orang Kristen dalam arti Kristen sejati ya. Tapi semua orang yang ada di dalam
kekristenan itu tidak punya pandangan yang seragam tentang bagaimana status Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan karena itu, saudara perlu memberi telinga secara cermat untuk materi ini. Sehingga saudara bisa memetakan, oke, kalau orang ngomong tentang Alkitab firman Tuhan dengan cara ini, itu berarti dia ada di posisi yang mana. Dan itu juga berarti dalam kesempatan yang singkat ini saya tidak akan memberikan pembuktian untuk posisi yang kita anut atau yang saya anut terkait dengan isu ini. Saya hanya sekadar deliver, kalau saudara bilang begini, posisi saudara itu ada di sini. Kalau saudara bilang begitu, posisi saudara itu ada di sini. Kalau saudara bilang begini, posisi saudara itu ada di sini. Suka atau tidak suka. Nah, soal benar atau tidak, soal pembuktiannya itu tidak mungkin dilakukan di dalam sesi ini. Saudara perlu ikuti materi itu di dalam kuliah tentang doktrin Alkitab atau bibliologi. Jadi kita tidak akan menggunakan sesi ini untuk memberikan pembuktian. Ini sekadar ngasih tahu saudara. Kalau saudara ngomong begini, saudara ada di pihak ini. Saudara ngomong begini, saudara ada di sini. That's it. Saudara tidak bisa menolak itu, suka atau tidak suka. Saya ingin mulai dengan satu kutipan dari Jacob van Bruggen. Ini guru besar, pensiunan emeritus guru besar di Theological University of Kampen. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada di tangan saya sekarang. Saudara kalau buka halaman 1, saudara langsung ketemu kalimat ini. Jadi dia mengawali bukunya dengan kalimat ini. Agama Kristen bukanlah agama kitab. Seseorang menjadi Kristen karena Roh Kudus menanamkan iman di dalam hatinya. Sebab itu orang Kristen tidak menyembah Alkitab, tetapi menyembah Juru Selamat mereka yang hidup, yang ada di surga. Dialah yang kedatangannya mereka nantikan. Agama Kristen sering digolongkan ke dalam agama-agama kitab. Akibatnya, keunikan Kristen semakin pudar. Orang Kristen memang punya kitab, tetapi mereka percaya kepada satu pribadi. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Belanda. Saya punya beberapa catatan untuk kutipan ini. Pertama, betul bahwa kita tidak menyembah Alkitab. Artinya kita tidak memperlakukan Alkitab seperti kita memperlakukan Tuhan. Tidak. Jadi kita tidak akan pergi pancung kepala orang karena orang misalnya tidak menghormati Alkitab atau tidak melakukan hal-hal yang kurang ajar terkait dengan Alkitab, membakar Alkitab atau apapun. No, kita tidak lakukan itu. Sikap semacam itu di dalam kekristenan itu disebut dengan bibliolatri, ya, pemberhalaan terhadap Alkitab. To the point, sampai pada poin di mana dia bikin Alkitab itu seperti kitab magic, ya. Dulu saya ingat di Kupang itu, kalau ada orang sakit itu, dia sehari-hari tidak baca Alkitab, pergi mabuk, jalan-jalan ke sana kemari. Tapi begitu dia sakit, dia taruh Alkitab di bawah bantal. Jadi di Alkitab itu diperlakukan seperti buku magic. Itu namanya bibliolatri, ya, pemberhalaan terhadap Alkitab. Kita harus menghindari sikap semacam itu. Jadi kutipan dari Van Bruggen menolong kita untuk jangan sampai jatuh kepada ekstrem itu. Tetapi ada beberapa hal penting lain yang juga saya perlu catat dari kutipan ini. Betul kita tidak menyembah Alkitab, tetapi itu tidak berarti kita bisa tidak melihat nilai penting dari Alkitab bagi iman Kristen. Nanti sebentar lagi saya akan perlihatkan bahwa Alkitab menempati posisi fundamental dalam segala sesuatu. Apakah saudara belajar teologi, apakah saudara melakukan apa saja di dalam gereja, di dalam kehidupan saudara. Dalam segala sesuatu Alkitab menempati posisi fundamentalnya. Itu seperti bangunan besar. Kalau kekristenan ini seperti bangunan besar, fondasinya itu adalah Alkitab. Jadi bagaimana saudara memandang, memperlakukan, dan menilai Alkitab itu menentukan kekristenan seperti apa yang sedang saudara mengerti dan saudara ceritakan kepada dunia ini. Dan yang terakhir, saudara perhatikan kalimat yang terakhir ini. Orang Kristen memang punya kitab, tapi mereka percaya kepada satu pribadi. Nah, di dalam konteks kutipan ini, dia sedang bicara tentang Yesus, ya.
bicara tentang juru selamat. Bukan berarti Van Bruhen tidak percaya Tritunggal. Saudara kalau baca buku ini, saudara jangan salah paham. Dia bicara tentang Yesus. Jadi poin dia adalah kita tidak menyembah Alkitab, tapi kita menyembah Yesus. Hanya saja ini perlu dikasih catatan. Saya kira kalau seorang biblical scholar, seorang ahli perjanjian baru, mau bicara tentang itu, dia harus bicara dengan sensitivitas terhadap doktrin-doktrin fundamental di dalam kekristenan. Saudara, orang Kristen, saudara tidak menyembah satu pribadi. Berapa pribadi? 3 pribadi. Bukan berarti 3 Tuhan. Satu Tuhan yang berkeberadaan di dalam 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda memiliki hakikat, esensi, substansi yang esa, yang satu, yang setara, co-equal, co-eternal, dan seterusnya. Jadi saudara mesti berhati-hati dan kritis membaca kalimat-kalimat semacam itu. Tapi poin dari Van Bruhen adalah jangan sampai sikap penghormatan terhadap Alkitab itu mendorong kita kepada ekstrim yang disebut dengan bibliolatri, ya, pemberhalaan terhadap Alkitab. Meski kita tidak menyembah Alkitab, sekali lagi, meski kita tidak menyembah Alkitab, tapi posisi Alkitab itu memang fundamental di dalam kekristenan. Dan saya kira bagi semua agama itu begitu, kitab suci itu sangat fundamental. Jadi itu posisi yang saya kira bisa diterima oleh mayoritas orang. Saudara lihat ini di screen saya sekarang. Kalau orang belajar teologi, mereka akan belajar 5 korpus utama ini. Teologi eksegetikal itu di dalamnya ada eksegesis, ada hermeneutik, metode ilmu tentang bagaimana cara menafsirkan Alkitab, kemudian ada tafsir. Misalnya saudara belajar pengantar dan tafsir perjanjian baru, pengantar dan tafsir perjanjian lama, itu masuk di dalam exegetical theology. Kemudian nanti setelah itu mereka belajar teologi biblika atau biblical theology, ada teologi PL, ada teologi PB, ada teologi Paulus dan seterusnya. Kemudian systematic theology, itu di dalamnya ada doktrin-doktrin penting di dalam kekristenan, mulai dari doktrin Alkitab sampai dengan doktrin akhir zaman. Nanti sebentar saya akan perlihatkan korpus-korpusnya. Kemudian teologi sejarah, historical theology, ada sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, kemudian sejarah dogmatika dan lain sebagainya. Kemudian teologi praktika, ada counseling, ada PAK, pendidikan agama Kristen, ada misiologi, ada penginjilan, pelayanan anak, pelayanan remaja, dan seterusnya. Jadi teologi ini sesuatu yang sangat luas, sangat luas, sangat luas. Tapi saudara perhatikan, semua korpus ini, apakah exegetical theology, biblical theology, systematic theology, dan seterusnya, itu kontennya, fundasinya, itu berasal dari mana? Dari Alkitab. Jadi saudara lihat posisi Alkitab, itu adalah posisi yang foundational, yang sifatnya itu mendasar. Saudara harus mulai dari Alkitab, harus mulai dari Alkitab. Kemudian, mari kita persempit lagi. Ini adalah korpus doktrinal di dalam kekristenan. Kalau kita ikuti pembagian tradisional, misalnya di dalam Louis Berkhof, ya, yang digunakan secara luas di Indonesia, di dalam sistematik teologi. Sebenarnya ini cuma 1 buku, tapi kemudian karena terlalu tebal, maka diterjemahkan menjadi 6 buku, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Dan saudara perhatikan, dia mulai dari doktrin Alkitab. Karena saudara mau bicara tentang Allah, Allah menurut siapa? Saudara bicara tentang siapa itu manusia, manusia menurut siapa? Saudara bicara tentang Yesus, Yesus diajarkan oleh siapa? Keselamatan, gereja, akhir zaman, semuanya itu bersumber dan dimulai dari apa kata Alkitab. Jadi saudara lihat, saudara tidak bisa tidak, harus beres dalam isu ini. Posisi saudara, kalau saudara melenceng di posisi foundational ini, semuanya yang kesini itu saudara jangan ngarap saudara akan benar. Jangan ngarap. Karena apa yang saudara ngomong tentang Tuhan,
Apa yang saudara ngomong tentang manusia, tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang doktrin gereja, tentang doktrin akhir zaman, itu kontennya itu, isinya itu dari sini. Dari sini. Nah, saya ingin mencegah kesalahpahaman itu begini. Sebelum kita lanjutkan. Di dalam kekristenan, sepanjang sejarah, ya, kekristenan itu dilindungi oleh dua prinsip penting. Prinsip yang disebut dengan prinsip formal, ini yang sekarang kita sedang bicarakan, yaitu status Alkitab menurut kekristenan. Jadi bagaimana saudara memperlakukan Alkitab, itu nanti menentukan ajaran saudara. Tapi bukan hanya itu. Ada satu prinsip lagi yang disebut dengan prinsip material. Prinsip material, yaitu pemahaman saudara tentang the gospel, Injil. Karena apa? Karena meskipun saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, belum tentu saudara itu mengajarkan ajaran yang sehat. Kalau pengajaran saudara tentang the gospel itu melenceng. Misalnya para saksi Yehova. Para saksi Yehova percaya Alkitab firman Tuhan? Ya, firman Tuhan. 100% firman Tuhan? Ya, firman Tuhan. 100% berotoritas mutlak? Ya, berotoritas mutlak. Tapi bagaimana cara mereka ngerti tentang Yesus? Bagaimana cara mereka ngerti tentang Roh Kudus? Bagaimana cara mereka ngerti tentang keselamatan? Itu melenceng sekali. Jadi, just because saudara percaya Alkitab firman Tuhan, belum tentu ajaran saudara itu sehat. Tetapi sudah pasti ajaran saudara itu melenceng kalau saudara tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Itu maksud saya. Jadi saudara harus menganut dua prinsip ini. Prinsip formal, Alkitab adalah firman Tuhan. Tidak boleh kurang dari itu. Tapi kalau hanya ini tidak cukup. Ini tidak cukup. Karena apa? Karena even para saksi Yehova yang percaya Alkitab firman Tuhan pun akhirnya melenceng di dalam ajaran. Atau para Oneness Pentakostalisme yang tidak percaya Tritunggal. Yang memblender Bapa, Roh Kudus, dan Yesus itu menjadi satu pribadi. Mereka juga percaya Alkitab firman Tuhan, yes. Percaya Alkitab berotoritas mutlak, yes. Percaya Alkitab itu sufficient, cukup untuk iman dan kehidupan, yes. Tapi lihat ajaran mereka seperti Joshua Teu, Paul Jang, dan lain sebagainya. Lihat ajaran mereka. Karena apa? Karena prinsip formal ini tidak cukup. Tidak cukup untuk melindungi orang dari ajaran yang sesat. Harus diikuti dengan prinsip yang kedua, yaitu prinsip material. The content of the gospel. Isi dari Injil yang saudara ngerti. Atau yang disebut dengan tota scriptura. Totalitas ajaran kitab suci. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah prinsip formalnya. Ini bukan prinsip materialnya. Tapi prinsip formalnya yang saudara harus jelas baik-baik. Ngerti posisi saudara yang seharusnya itu ada di mana. Nah, karena ini waktu yang singkat. Jadi mari kita langsung mulai saja. Di dalam kekristenan, sepanjang sejarah, terutama mulai dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Abad ke-17 itu mulai bangkit apa yang disebut dengan zaman pencerahan atau abad pencerahan. Sampai dengan 18. Kemudian nanti abad 19 itu melahirkan studi-studi kritis di dalam kekristenan. Lahirnya liberalisme atau yang disebut dengan teologi modern. Saudara harus hati-hati ya. Istilah liberalisme itu kadang-kadang orang tidak mau pakai. Tapi orang menggunakan istilah modern teologi atau teologi modern. Itu istilah liberalisme dan teologi modern itu sebenarnya satu dan sama. Jadi saudara jangan berbunga kangkung just because dia bilang pandangan saya itu pandangan teologi modern. Lalu saudara bilang, oh puji Tuhan dia tidak liberal. No, itu istilah yang beda aja, tapi isinya sama, kontennya itu sama. Nah, jadi abad 17, abad 18 itu disebut dengan abad pencerahan, dimulai di Eropa, di Jerman, di Inggris. Kemudian nanti juga melahirkan liberalisme yang juga lahir di Eropa, di Jerman dan Inggris. Dan pada era ini mulai muncul sikap skeptik, termasuk sikap penolakan terhadap status Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi pada era-era inilah ketika pencerahan muncul dengan semboyannya itu akal budi itu ditempatkan pada tahta dari hidup manusia,
mendrive segala sesuatu, mereka mulai menilai Alkitab atas dasar otoritas tertingginya yaitu reason, akal budi. Lalu mulai mencari-cari hal-hal yang mereka bisa terima dan hal-hal yang tidak bisa mereka terima, yang kemudian termanifestasi secara nyata di dalam apa yang disebut dengan kritik tinggi, higher criticism, yang di dalamnya itu banyak sekali hal-hal spesifik seperti kritik sejarah, kritik tradisi, kritik redaksi, kritik sumber, kritik bentuk, dan lain sebagainya. Itu adalah produk dari teologi modern atau liberalisme, yang nanti ketika muncul liberalisme, muncul reaksi terhadap liberalisme di awal abad ke-20, khususnya dari seorang teolog Jerman yang sangat terkenal, Karl Barth, yang membentuk satu aliran baru di dalam kekristenan namanya neoliberalisme, neo-ortodoks. Jadi dia berupaya menempatkan dirinya in between. Jadi ortodoks di sini bukan gereja ortodoks ya, tapi posisi konservatif, posisi tradisional. Kemudian di kanan itu ada liberalisme. Nah, dia berupaya menempatkan dirinya in between, di antara liberalisme dan teologi evangelikal atau injili. Tapi dia sendiri juga menyebut dirinya evangelikal. Jadi Karl Barth bahkan tulis satu buku tentang teologi injili juga. Jadi dia sendiri menyebut dirinya evangelikal, menyebut dirinya injili. Tapi sikapnya terhadap Alkitab itu tidak sama persis dengan posisi injili yang konservatif. Jadi dia berupaya menempatkan dirinya ada di tengah. Jadi ada injili, ada neo-ortodoks, ada liberalisme. Nah, 3 posisi inilah yang sekarang kita lihat ada di dalam kekristenan masa kini. Dan saya hanya sekadar akan kasih tahu saudara apa yang mereka mengerti tentang status Alkitab, tanpa berupaya untuk membuktikan itu. Jadi kalau saudara ngomong begini, saudara tahu saudara ada di mana. Atau kalau orang ngomong begini, saudara tahu dia ada di posisi yang mana. Oke, kita langsung mulai saja. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita akan bahas nanti. Kita mulai dari posisi konservatif atau injili atau yang ortodoks. Dan ini saudara-saudara, posisi ini diterima di sepanjang sejarah kekristenan. Mulai abad pertama, ketika kitab suci Perjanjian Baru ditulis, termasuk juga Perjanjian Lama, sudah diterima sebagai kanon. Sampai dengan abad ke-17-18, ini posisi resmi kekristenan. Jadi tidak ada perdebatan soal Alkitab ini firman Tuhan atau bukan sebelum. Nanti ketika muncul abad pencerahan, baru muncul perdebatan ini. Jadi selama 1700 tahun, gereja menerima posisi ini. Alkitab itu sepenuhnya diinspirasikan oleh Roh Kudus, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Alkitab berotoritas mutlak, dalam arti bahwa Alkitab adalah norma pengukur. Bukan berarti saudara tidak perlu buku biologi, buku matematika, sains, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu bicara tentang iman dan tentang kehidupan, termasuk tentang bicara tentang kebenaran, otoritas mutlak kita adalah Alkitab. Jadi Alkitab adalah norma yang mengukur norma-norma lainnya. Istilah bahasa Latinnya adalah norma normans. Norma pengukur. Semua bidang yang lain, semua literatur yang lain, semua sumber pengetahuan yang lain adalah norma normata. Artinya norma yang diukur. Diukur oleh apa? Diukur berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Norma pengukurnya. Norma normansnya. Jadi saudara belajar apapun juga, itu adalah norma normata. Yang norma normansnya, norma pengukurnya, adalah Alkitab firman Tuhan. Itu posisi konservatif. Kemudian Alkitab itu tanpa salah. Ineran. Alkitab itu infallible, tidak gagal di dalam maksud dan di dalam tujuan. Apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya ketika menginspirasikan itu akan mencapai tujuan dan tidak gagal. Alkitab itu jelas. Nah, ini yang banyak orang itu sulit untuk mengerti dan sulit untuk terima. Doktrin the clarity of the scriptures. Kejelasan Alkitab. Ya kan sekarang itu kita baca Alkitab banyak yang tidak jelas.
terjadi perdebatan di sana sini, yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, kemudian gontok-gontokan dan lain sebagainya. Lalu di mana clarity-nya, di mana kejelasannya? Maka saudara harus baik-baik mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh para dogmatisian, para ahli dogmatika, atau para sistematisian, para ahli sistematik ketika bicara tentang doktrin kejelasan Alkitab, the clarity of the scripture. Doktrin ini singkat saja berarti Alkitab itu ditulis sedemikian rupa sehingga pengajarannya itu dapat dimengerti. Nah, kalau bicara tentang dapat dimengerti kan tidak semua orang punya kemampuan untuk secara langsung mengerti sesuatu. Dia mungkin butuh belajar, mungkin butuh dijelasin, tapi dapat dimengerti. Jadi Alkitab itu bisa dimengerti oleh semua yang membacanya dengan cara apa? Dengan cara mencari pertolongan Tuhan dan berkeinginan untuk mengikuti itu. Jadi Alkitab bisa dimengerti, bisa dimengerti. Nah, waktu kita bicara tentang Alkitab bisa dimengerti itu mengasumsikan banyak hal. Mengasumsikan penggunaan bahasa, aturan-aturan kebahasaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, pastikan saudara ngerti tentang bahasa. Artinya, saudara itu harus orang yang rasional. Jadi kalau saudara bicara tentang kejelasan Alkitab, tapi kalau saudara panggil orang yang baru saja masuk rumah sakit jiwa untuk baca Alkitab, ya pasti dia tidak ngerti. Karena dia tidak rasional. Itulah sebabnya Alkitab baru dibaca menurut aturan-aturan kebahasaan. Dan itu sebabnya juga gunanya orang mengerti tentang bahasa asli, melakukan eksegesis, dan lain sebagainya. Jadi kejelasan Alkitab tidak meniadakan upaya untuk menerapkan aturan-aturan hermeneutik, aturan-aturan penafsiran, atau aturan-aturan eksegesis yang bertanggung jawab. Karena kalau kita bicara tentang kejelasan literatur, itu mengasumsikan hal-hal semacam itu. Jadi bisa dimengerti dengan menggunakan prinsip-prinsip pembacaan yang bertanggung jawab. Itu berarti Alkitab itu jelas. Nah, memang saya tahu di dalam kekristenan ada orang yang berupaya untuk membuat definisi yang sempit tentang the clarity of the scripture. Ada sejumlah teolog yang mendefinisikan doktrin itu hanya merujuk kepada kejelasannya terkait dengan keselamatan. Jadi kalau bicara tentang keselamatan, bahkan anak kecil pun mengerti. Misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal keselamatan, Alkitab itu bisa dimengerti oleh siapa saja, termasuk Kainama, termasuk Waloni yang otak mereka itu di bawah idiot. Mereka ngerti. Hanya saja mereka tidak mau percaya. Nah, tapi saya kira definisi itu terlalu sempit. Karena itu berarti Tuhan mewahyukan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Nah, ngapain mewahyukan sesuatu yang tidak jelas? Alkitab bisa dimengerti sejauh itu, orang punya rasionalitas untuk membacanya, dan membacanya dengan pembacaan yang bertanggung jawab. Kemudian kembali kepada screen saya. Alkitab itu cukup, sufficient. Ini yang disebut dengan doktrin kecukupan Alkitab, the sufficiency of the scripture. Nah, cukup dalam pengertian apa? Cukup dalam pengertian bahwa Alkitab memiliki semua firman Tuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mengerti tentang manusia, mengerti tentang dirinya, mengerti tentang alam semesta, mengerti tentang keselamatan, dan yang diperlukan untuk hidup taat kepada Dia. Jadi semua yang kita perlukan untuk tahu tentang Tuhan dalam kapasitas kita sebagai manusia. Semua yang kita perlukan untuk tahu tentang kita ini siapa. Semua yang kita perlukan untuk tahu tentang apa yang harus saya lakukan. Semua yang kita perlukan untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu
ada di dalam firman Tuhan. Nah, bukan berarti segala sesuatu tentang Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Bukan berarti segala sesuatu tentang manusia itu ada di dalam Alkitab. Bukan berarti segala sesuatu tentang sains itu ada di dalam Alkitab. Atau matematik itu ada di dalam. No, Alkitab ditulis untuk tujuan-tujuan yang spesifik dan harus dibaca untuk tujuan-tujuan itu. Tetapi sejauh itu menyangkut tujuan penulisannya, Alkitab itu cukup. Cukup. Jadi kalau saudara mau tahu tentang keselamatan, Alkitab cukup untuk saudara tahu tentang keselamatan. Bukan hanya informasi, tapi sekaligus komen, perintah untuk percaya. Jadi setelah saudara dapat informasinya, kemudian saudara tidak taat kepada seruan itu, saudara berdosa kepada Tuhan. Jadi Alkitab itu cukup. Cukup untuk iman, untuk kehidupan, dan cukup untuk apa yang Tuhan ingin kita tahu tentang Dia itu siapa. Dengan kata lain, posisi ortodoks adalah Alkitab mulai dari Kejadian pasal pertama sampai dengan pasal terakhirnya adalah firman Tuhan. Nah, ada banyak kesalahpahaman terkait dengan posisi itu. Misalnya orang bertanya begini, kalau Alkitab adalah firman Tuhan, kan di dalam firman Tuhan ada setan ngomong loh. Misalnya di dalam Kejadian pasal 3. Atau Daud ngomong, atau Musa ngomong, atau Elia ngomong, atau Petrus ngomong, atau Paulus ngomong, dan lain sebagainya. Bagaimana saudara mendamaikan fakta-fakta itu dengan posisi Alkitab adalah firman Tuhan? Nah, itu karena saudara salah paham. Saudara mempunyai definisi yang berbeda tentang firman Tuhan. Kalau saudara nanya begitu, itu berarti saudara mendefinisikan firman Tuhan berarti direct speech, perkataan langsung. Yang di dalam studi Alkitab itu namanya orakel. Artinya misalnya di dalam Perjanjian Lama, demikianlah firman Tuhan, kemudian bla 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 dan seterusnya. Itu yang namanya orakel. Alkitab itu bukan hanya isinya orakel dan bukan hanya itu yang disebut firman Tuhan di dalam kekristenan. Alkitab disebut adalah firman Tuhan dalam arti seluruh isinya, kata-kata di dalamnya yang berasal dari penulisnya di dalam autografnya itu diinspirasikan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan teguran, untuk tujuan pengajaran, untuk menguatkan saudara, koreksi, dan seterusnya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan berarti dari Kejadian pasal pertama sampai dengan Wahyu pasal yang terakhir diinspirasikan oleh Tuhan sebagai pengajaran-pengajaran yang berotoritas. Nah, diinspirasikan bukan berarti segala sesuatu di dalamnya itu diperintahkan untuk saudara lakukan. Misalnya saudara baca di dalam kitab Kejadian, ketika selesai air bah itu kemudian Nuh menjadi mabuk. Saudara tidak diperintahkan untuk mabuk di situ. Tapi dari cerita itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan terkait dengan kondisi keberdosaan manusia. Atau misalnya Lot dan anak-anak perempuan. Saudara tidak diperintahkan untuk mengikuti persis seperti yang mereka lakukan. Atau seperti Daud yang nonton bioskop dari atas atau istananya. Kemudian terjadilah malapetaka besar di dalam kerajaan. Saudara tidak diperintahkan untuk mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Daud. Tapi melalui cerita-cerita itu ada di dalam kitab suci, Tuhan mengajari kita, menegur kita, mengoreksi kita, membangun kita, dan seterusnya. Jadi Alkitab disebut sebagai adalah firman Tuhan. Berarti seluruh isinya, Kejadian sampai dengan Wahyu, diinspirasikan oleh Tuhan. Dan karena itu seluruh isinya berotoritas. Berotoritas bukan hanya sebagai komen, sebagai perintah. Kitab suci itu tidak semuanya berisi perintah. Tapi sebagai pengajaran, sebagai koreksi, sebagai teguran, penguatan, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan posisi tradisional. Jadi seluruh isi Alkitab, Kejadian sampai dengan Wahyu, adalah firman Tuhan yang berotoritas, yang ineran, yang infallible, yang sufficient, yang cukup, dan jelas. Itu posisi tradisional tentang Alkitab. Nah, kemudian ketika abad 19, tiba pada abad ke-19, muncul apa yang disebut dengan kritik tinggi terhadap kitab suci. Higher criticism terhadap kitab suci. Apakah itu terhadap Perjanjian Lama, misalnya mulai muncul
teori sumber seperti JEDP, kemudian muncul juga penelitian-penelitian terhadap kitab-kitab Injil, muncul kritik bentuk, kritik redaksi, dan lain sebagainya terhadap kitab-kitab Injil. Karena apa? Karena orang-orang Kristen pada era ini mulai menerapkan apa yang menjadi prinsip dari pencerahan. Akal budi itu menjadi raja bagi manusia untuk menilai segala sesuatu. Penolakan terhadap hal-hal supernatural, penolakan terhadap mujizat, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mereka mulai bersikap skeptis terhadap posisi tradisional mengenai Alkitab. Jadi mereka mulai bersikap skeptis dengan memunculkan sejumlah teori tentang Alkitab. Ada yang tidak percaya bahwa ada yang namanya inspirasi. Jadi para penulis Alkitab itu sekadar orang-orang dengan kemampuan yang unusual, yang tidak biasa untuk menulis. Seperti misalnya Shakespeare menulis soneta dan puisi-puisinya, itu kemampuan yang unusual, ya, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi apakah itu diinspirasikan? Mereka bilang tidak. Atau ada yang berpandangan bahwa Alkitab itu yang diinspirasikan itu bukan tulisannya, tapi orang-orangnya. Artinya orang itu dapat iluminasi, dapat pencerahan tertentu tentang Tuhan, tentang hal-hal terkait dengan iman, terkait dengan moral, dan lain sebagainya. Tapi bukan tulisan-tulisannya yang berotoritas, orangnya yang dapat iluminasi. Dia bisa salah nulis, bisa salah nulis. Atau inspirasi parsial, artinya Alkitab itu hanya berotoritas terkait dengan iman dan etika, tapi tidak terkait dengan sejarah, tidak terkait dengan kronologi sains, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pada era ini, saya kasih ilustrasi. Misalnya, ada seorang filsuf namanya Lessing. Lessing itu seorang filsuf Jerman. Dia pakai ilustrasi begini. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, lalu saudara ketemu cerita-cerita, misalnya Musa membelah Laut Tebrau, kemudian Israel berjalan dari tengah, dan lain sebagainya. Atau orang-orang Israel itu mengelilingi tembok Yeriko yang sangat tebal itu. Kemudian hanya dengan berteriak, tembok itu runtuh. Atau saudara baca di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Menurut dia itu adalah mitos. Tapi mitos itu bukan berarti sesuatu yang salah dalam arti tidak penting. Penting. Kenapa penting? Karena itu menolong untuk menarik orang datang kepada kekristenan. Menarik orang datang kepada kekristenan. Nah, kalau orang sudah datang kepada kekristenan, maka mitos-mitos semacam itu sudah tidak diperlukan. Jadi kalau saudara sudah jadi Kristen, saudara tidak perlu lagi baca-baca tentang mujizat-mujizat, tidak usah percaya-percaya itu lagi. Saudara hanya fokus kepada hal-hal terkait dengan apa? Terkait dengan etika, terkait dengan moral. Jadi Yesus itu hanya guru etika dan guru moral, tapi supaya orang itu datang, maka cerita tentang mujizat-mujizat itu diperlukan. Nah, dia kasih ilustrasi begini. Kalau saudara bangun rumah, lalu saudara mau bikin temboknya ke atas, saudara perlu yang namanya perancah-perancah itu, yang orang manjat-manjat itu. Tapi kalau rumahnya sudah jadi, saudara masih perlu enggak perancah-perancah itu? Tidak perlu. Tidak perlu. Tugasnya itu sudah selesai. Nah, cerita-cerita mujizat di dalam Alkitab itu fungsinya hanya seperti perancah-perancah itu. Hanya dimaksudkan untuk menarik orang datang. Tapi kalau dia sudah jadi Kristen, dia tidak perlu itu lagi. Atau misalnya Bultmann. Bultmann ini seorang teolog Perjanjian Baru yang sangat terkenal. Teolog eksistensial yang sangat terkenal. Dia menyerukan apa yang disebut dengan demitologisasi. Demitologisasi. Nah, kalau mitologisasi itu berarti mitos. Kalau demitologisasi itu berarti apa? Membuang semua mitos-mitos itu. Jadi kalau saudara baca, misalnya Yesus bangkit dari kematian, yang paling penting itu bukan apakah dia benar-benar bangkit atau tidak. Tapi yang paling penting adalah apa makna kebangkitan bagi saudara. Jadi orang-orang yang mengikuti prinsip ini, mereka tidak terlalu mau ribut soal apakah benar-benar Yesus bangkit fisikal atau tidak fisikal. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah apa makna kebangkitan buat saudara. Dulu itu ada seorang bishop di Australia.
dia ditanya, kalau seandainya tulang-tulang Yesus ditemukan di salah satu keranda, salah satu ossuary di Palestina, apakah itu akan mempengaruhi iman saudara? Nah, bishop kita yang terhormat ini menjawab dengan wajah datar, no, nothing. Tidak ada pengaruhnya buat saya. Nah, kenapa dia jawab nothing? Ya karena tidak penting Yesus itu bangkit atau tidak bangkit dari kematian. Tapi yang paling penting adalah apa? Makna kebangkitan. Ini adalah posisi orang-orang liberal. Jadi mereka tidak terlalu mau pusing soal apakah itu mujizat itu terjadi atau tidak. Tapi maknanya apa? Apakah neraka itu ada atau tidak? Maknanya apa? Apakah surga itu ada atau tidak? Maknanya apa? Mereka tidak mau pusing soal itu. Itu adalah posisi mereka ketika mereka membaca Alkitab. Jadi kalau kita mau ringkas, posisi liberal ini setidaknya ada dua variasi. Ada yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan. Misalnya orang-orang yang ada di posisi ini, bukan firman Tuhan. Itu hanya kitab yang berguna, iya berguna. Tapi apa maksudnya firman Tuhan itu? Atau firman Tuhan tapi untuk hal-hal terkait dengan apa? Hal-hal terkait dengan spiritualitas, hal-hal terkait dengan iman, hal-hal terkait dengan etika moral. Tapi kalau soal sejarah, soal kronologi, soal sains, itu Alkitab itu bukan firman Tuhan. Dan itu sebabnya mereka tidak keberatan untuk bilang ini salah, Musa tidak pernah belah air laut. Kemudian ada kesalahan di sini, ada kesalahan di situ. Karena dia sudah mulai dengan presuposisi bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ada area-area seperti sejarah, seperti kronologi, seperti sains dan lain sebagainya. Jadi tugas saudara sekarang adalah bukan membaca seluruhnya sebagai semua yang ada di dalam sebagai tulisan yang berotoritas, tapi tugas saudara adalah you pick and choose mana yang terkait dengan etika, mana yang terkait dengan moral, mana yang terkait dengan spiritualitas saudara, you pick and choose untuk lihat yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang bukan. Nah, kalau hal-hal terkait etika, moral, spiritualitas itu berotoritas. Tapi hal-hal terkait dengan sejarah dan lain itu tidak usahlah dibahas. Jadi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Artinya ada bagian-bagian yang bukan firman Tuhan. Jadi posisi yang pertama, posisi kekristenan yang tradisional, yang ortodoks, Alkitab adalah firman Tuhan. Artinya seluruh isinya, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu adalah firman Tuhan yang berotoritas, yang diinspirasikan oleh Tuhan. Posisi yang kedua, posisi liberalisme, itu ada dua variasi. Alkitab bukan firman Tuhan atau berisi firman Tuhan. Artinya ada bagian-bagian yang bukan firman Tuhan. Jadi siapa yang menentukan bagian-bagian yang bukan atau adalah firman Tuhan? Ya pembaca Alkitab. Jadi sekarang liberalisme menempatkan para pembaca, readers, sebagai authority untuk menentukan, untuk pick and choose. Mana yang dia mau tentukan firman Tuhan atau bukan. Tapi at least dia masih percaya ada firman Tuhan di dalam Alkitab. Makanya dia bilang berisi firman Tuhan. Posisi yang sebenarnya paling berbahaya adalah posisi yang ketiga ini. Neo-ortodoksin. Yang diprakarsai oleh Karl Barth di Jerman. Ini posisi neo-ortodoks. Neo-ortodoks mulai dengan premis bahwa Alkitab itu tidak sama dengan firman Tuhan. Nah, karena apa? Karena firman Tuhan itu jauh lebih besar daripada tulisan-tulisan ini. Jadi Alkitab tidak sama dengan firman Tuhan. Dan kedua, Allah tidak bermaksud untuk sekadar ngasih tahu fakta-fakta, tapi mau menyingkapkan dirinya. Nah, dirinya itu lebih besar daripada tulisan ini yang saudara sebut Alkitab ini. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Alkitab itu bukan firman Tuhan, tapi witness of the word of God. Saksi atau kesaksian mengenai firman Tuhan. Jadi Alkitab yang saudara baca sekarang ini bukan firman Tuhan, tapi dia bisa menjadi firman Tuhan. Dengan cara apa? Preaching. Ketika khotbah disampaikan, firman diberitakan, kemudian saudara katakanlah,
mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan, saudara sadar dosa saudara, atau iman saudara dikuatkan, atau saudara dikoreksi, atau saudara dihibur, itu saudara mengalami personal encounter dengan Tuhan. Nah, pada momen personal encounter itu, Alkitab menjadi firman Tuhan. Menjadi firman Tuhan. Nah, kenapa ini bahaya? Bahaya karena begini, saudara lihat ilustrasi ini. Ini yang di sebelah kanan ini adalah posisi ortodoks ya, yang di sebelah kanan ini, yang ini adalah posisi ortodoks. Yang ini adalah posisi liberal. Setidaknya masih ada yang garis-garis ini, ini setidaknya mereka masih ngakuin ada bagian-bagian yang firman Tuhan, ada yang bukan. Tapi kalau neo-ortodoks, semuanya bisa firman Tuhan atau semuanya bukan firman Tuhan. Bergantung saudara mengalami encounter atau tidak. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak. Sederhananya itu begini. Kalau saudara dengar khotbah, kemudian saudara tidak dapat apa-apa, saya selama dengar khotbah ini, saya begitu pendetanya mari kita buka Alkitab, saya langsung mimpi pergi ke Hawaii. Saudara tidak dapat apa-apa. Itu firman Tuhan yang saudara dengar atau bukan? Bukan. Karena apa? Karena saudara tidak mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Dengan kata lain, Alkitab tidak menjadi firman Tuhan buat saudara. Jadi yang diberitakan dari atas mimbar itu hanya angin atau apa saja. Saudara boleh sebut apa saja. But not the word of God. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi kapan Alkitab menjadi firman Tuhan? Pada saat saudara dapat sesuatu atau saudara mengalami encounter dengan Tuhan. Nah, ini adalah posisi yang sangat berbahaya karena mendadak kalau liberalisme itu masih mendingan. Masih mendingan karena ada bagian-bagian terkait etika moral yang mereka terima sebagai firman Tuhan. Kalau yang ini, semua yang ada di sini itu mendadak bisa jadi bukan firman Tuhan. Karena kalau saudara, bergantung saudara dapat sesuatu atau tidak. Kalau saudara tidak dapat apa-apa, maka ini bukan firman Tuhan. Itu posisi neo-ortodoks. Jadi saudara ingat 3 tipologi itu. Adalah firman Tuhan, itu posisi tradisional. Berisi firman Tuhan, itu posisi liberal. Menjadi firman Tuhan, itu posisi neo-ortodoks. Nah, saudara-saudara, yang sangat mengejutkan dan menyedihkan adalah posisi neo-ortodoks ini secara halus masuk ke dalam kekristenan yang mainstream. Apakah itu gereja-gereja yang Protestan atau karismatik atau Injili atau Pentakosta dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara teologi rema. Saudara tentu dengar itu kan? Dan saya ingin ajak saudara lihat ini asal-usulnya itu dari mana. Ini persis adalah neo-ortodoks. Ini persis adalah neo-ortodoks. Teologi rema. Ini sebenarnya berasal dari seorang teolog Korea yang baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Namanya David Yonggi Cho. Dulunya namanya Paul Yonggi Cho. Tapi kemudian dia ubah namanya jadi David Yonggi Cho. Nah, bukunya yang terkenal itu adalah Dimensi Keempat. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu saya kuliah S1 saja sudah ada terjemahan. Dan ini adalah kutipan dari bukunya, halaman 90. Dia bicara tentang Roma pasal 10 ayat 17. Ini adalah dasar dari ajarannya tentang teologi rema. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman di sini, itu saudara lihat yang saya kasih tebal sini, rematos. Ini bentuk genetif dari kata rema. Menggunakan kata rema. Maka menurut dia ada perbedaan antara logos dan rema. Logos itu yang tertulis, sedangkan rema itu yang waktu saudara dengar. Saudara mengalami dapat sesuatu dari firman Tuhan. Makanya banyak MC bilang begini. Setelah pendetanya khotbah, dia bilang begini. Kiranya kita mendapat rema dari firman Tuhan. Saudara pikir itu dari mana? Dari Yonggi Cho. Atas dasar apa Yonggi Cho membuat perbedaan itu? Berdasarkan Roma 10 ayat 17. Karena ada kata rema di situ. Jadi menurut dia, logos itu yang tertulis, rema itu yang saudara dengar. Atau sesuatu yang saudara dapat dari Tuhan. Nah, secara cepat saja, ini adalah kutipan dari Yonggi Cho. Menunjukkan Roma 17, 10 ayat 17 maksudnya. Menunjukkan kepada kita bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun iman
itu harus lebih daripada sekadar membaca firman Tuhan. Nah, iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Dia quote Roma 10:17. Nah, ini di dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan firman bukan logos. Jadi dia membedakan logos di sini. Tetapi rema. Iman itu datang setelah mendengar firman Tuhan. Kalau saudara nonton salah satu rekamannya di YouTube, dia menjelaskan tentang konsep itu. Dia bilang begini, Alkitab itu logos, yang tertulis ini logos, tapi begitu saudara dengar kemudian dapat sesuatu itu yang namanya rema. Dengan kata lain, Alkitab itu bermanfaat secara potensial, tapi tidak bermanfaat secara aktual, kecuali kalau saudara dapat rema. Dia kasih analogi seperti beras. Beras itu bermanfaat? Ya, bermanfaat. Tapi hanya bermanfaat secara potensial. Kalau saudara taruh beras di situ, saudara tidak kenyang. Saudara baru kenyang kalau beras itu menjadi nasi. Jadi bermanfaat secara potensial, iya. Tapi bermanfaat secara aktual itu apa? Nasinya. Nah, rema adalah analoginya itu nasi. Dan Alkitab yang tertulis ini adalah beras. Itu analoginya. Jadi Alkitab ini bermanfaat secara potensial, ya. Tapi tidak bermanfaat secara aktual kalau tidak jadi nasi. Tidak jadi rema. Nah, persis sama seperti neo-ortodoks tadi. Alkitab ini bisa tidak berguna sama sekali kalau tidak jadi rema. Dan ngerti tidak maksudnya? Ngerti tidak itu? Dengan kata lain, kebermanfaatan Alkitab ditentukan oleh saudara dapat sesuatu atau tidak. Nah, saya bisa buktikan sekarang. Nanti saya kirim materi ini kepada saudara. Buktikan sekarang bahwa pembedaan antara rema dan logos itu absurd di dalam Perjanjian Baru. Itu simply stupid. Tapi secara konseptual, secara teologis, kalau saudara bikin pembedaan semacam itu, saudara sedang membuang Alkitab ini ke tong sampah. Karena itu berarti Alkitab ini tidak ada gunanya kalau saudara tidak dapat sesuatu. Nah, problemnya itu begini. Saudara tidak dapat sesuatu waktu firman diberitakan, itu bukan karena Alkitab tidak jadi rema. Tapi problemnya itu ada pada saudara. Alkitab mengatakan bahwa dosa itu membunuh iman. Dengan kata lain, waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara lebih mencintai dosamu ketimbang mendengar perintah firman Tuhan untuk meninggalkan dosamu. Itu bukan karena Alkitab tidak berbicara, bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena otak saudara bebal sedemikian rupa, hati saudara lebih mencintai dosa, sehingga saudara mempertahankan kehidupan yang berdosa, dan saudara tidak dapat apa-apa. Dosa saudara, setan menutupi otak dan hati saudara, saudara tidak dapat apa-apa. Bukan karena Alkitab firman Tuhan tidak berbicara melalui firman Tuhan. Bukan karena Alkitab itu tidak menjadi rema buat saudara. Tapi ada sesuatu yang salah di dalam diri saudara, di dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, yang menghalangi saudara untuk tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan. Jadi bukan karena Alkitabnya, tapi saudaranya. Saudara lihat di dalam perjumpaan Yesus dengan para murid, termasuk juga ketika kitab suci, dia quote dari kitab suci. Itu bukan karena kitab suci yang dia quote itu kurang berotoritas atau karena pengajaran itu kurang berotoritas. Tapi karena apa? Karena mereka telah menetapkan hati untuk memusuhi kebenaran. Untuk menolak kebenaran. Itu sebabnya di Yohanes pasal 10, Yesus bilang apa? Because karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, maka kamu menolak aku. Karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, maka kamu menolak aku. Jadi bukan karena itu tidak jadi kebenaran buat mereka. Itu kebenaran, tapi kebenaran itu mereka tolak. Karena apa? Karena mereka telah menetapkan hati, menetapkan diri untuk memusuhi dan menolak kebenaran. Dan saudara harus berhati-hati. Itu hanya bedanya satu-satu kata kan? Tapi beda satu-satu kata itu seperti beda antara surga dan neraka. Alkitab adalah firman Tuhan. Itu posisi saya. Itu posisi kekristenan selama berabad-abad yang nanti baru di-challenge ketika liberalisme muncul. Alkitab berisi atau bahkan bukan firman Tuhan, itu posisi liberal. Jadi kalau saudara ngomong begitu, tidak usah ngeyel. Saudara itu orang liberal. Tidak usah ngeyel. Nah, tadi saya katakan terlepas dari pembuktiannya, terlepas soal bagaimana saudara mensubstansiasi posisi-posisi.
Tapi begitu saudara bilang begitu, saudara sudah kasih tahu orang-orang posisi saudara itu ada di mana. Kalau saudara bilang Alkitab menjadi firman Tuhan, nah, saudara udah ngasih tahu orang posisi saudara itu ada di mana. Saudara sedang ada di camp neo-ortodoks. Suka atau tidak suka? Suka atau tidak suka? Jadi sampai di sini saudara-saudara, perbedaan satu kata itu menentukan saudara itu ada di mana. Apakah saudara itu ada di pihak konservatif, ortodoks, posisi tradisional kekristenan, mulai dari para rasul sampai dengan sekarang, atau saudara ada di pihak liberalisme, ada di pihak teologi modern, atau saudara ada di pihak teologi neo-ortodoks. Dan hati-hati, saudara bisa saja ada di gereja yang injili, yang konservatif, tapi saudara jajan teologi Rema dari Yonggi Cho yang substansinya itu persis adalah neo-ortodoks. Neo-ortodoks. Nah, untuk mengakhiri ini, saya ingin baca satu kutipan buat saudara dari seorang profesor sejarah Kristen, teologi sejarah, historical theology, Bromiley. Dia sangat well known. Dan ini kritiknya mengenai pandangan Karl Barth mengenai Alkitab yang apply juga untuk teologi Rema. Adalah sangat baik untuk menyatakan bahwa kita bergantung kepada Allah sendiri yang berbicara melalui firman. Tetapi faktanya adalah jika inspirasi itu tidak lengkap hingga itu terjadi secara individual, artinya tidak lengkap, tidak aktual sampai saya dapat sesuatu, maka Allah tidak berbicara kecuali Ia berbicara kepada saya. Nah, ini repotnya, ini implikasi. Ya, saudara lihat, teologi neo-ortodoks, teologi Rema, itu membungkam Tuhan sampai Dia bicara kepada saya. Kalau Dia tidak bicara kepada saya, maka Tuhan tidak berbicara. Artinya ini tidak ada gunanya. Ini hanya potensial, tapi tidak aktual. Nah, ini repotnya di situ. Jadi Bromiley katakan, tetapi faktanya adalah jika inspirasi tidak lengkap hingga itu terjadi secara individual, maka Allah tidak berbicara kecuali Ia berbicara kepada saya. Dan ini berarti bahwa pada tataran praktis hanya ada satu tindakan inspirasi yang real dan penting, yaitu terjadi secara subjektif di dalam para penerimanya. Jadi pandangan ini mengubur doktrin inspirasi. Ya, apa gunanya inspirasi untuk tulisan ini kalau tidak untuk saya? Dengan kata lain, hanya ada satu inspirasi yang sangat-sangat jelas dan penting dan nyata dan aktual, yaitu ketika saya dapat sesuatu dari firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekarang memindahkan inspirasi itu kemana? Dari Alkitab kepada diri saudara, dari kitab suci kepada the readers, kepada pembaca. Itu posisi yang sangat berbahaya bagi kekristenan. Nah, saya sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Deki. Sebelum kita lanjut, sambil kita sejenak merenungkan ini, boleh Pak kami disampaikan Pak, kami semua tahu saat ini Pak Deki sedang mengembangkan STT RAI. Boleh kami diceritakan sedikit Pak sekarang sampai di mana Pak perkembangan dari STT RAI, baik itu secara fisik dan kesiapan semuanya Pak. Yang kami dengar akan segera launching Pak. Sebelum kita bertanya, ada pertanyaan Pak. Boleh Pak kami dijelaskan Pak? Oke. Baik. Pertama, dari segi fisik dulu ya, sarana prasarana. Progres renovasi itu sudah mencapai 70% sekarang. Jadi tinggal selesaikan plafon di lantai 1, kemudian selesaikan gipsum untuk sekat-sekat untuk ruangan kelas, kemudian ruang asrama di lantai 2, yang di lantai 3 sudah selesai, kemudian yang di lantai 1 itu ruang makan dan perpustakaan itu sementara dalam progres pekerjaan. Itu saya kira kalau tersedia dana yang cukup, maka bulan ini bisa beres untuk di dalamnya ya. Kalau untuk
termasuk juga instalasi listrik ya. Instalasi listrik itu juga belum semuanya dipasang. Lantai 3 sudah selesai, lantai 2 juga hampir semuanya sudah selesai, lantai 1 itu belum. Karena untuk instalasi listriknya itu lumayan besar ya dananya. Jadi kita masih secara bertahap dulu. Jadi itu untuk gambaran untuk renovasinya. Itu belum di luarnya ya, karena di depannya itu harus dibenarin untuk tampak seperti kampus ya, karena bangunan yang kita ambil itu kan ruko. Namun dari luar itu yang orang lihat itu ruko, di depannya itu harus dipoles lah, di make up untuk kelihatan seperti kampus. Nah, dari segi legalitasnya itu kita sudah antar borang ke Jakarta. Kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Dirjen juga. Berharap awal Januari nanti itu mereka sudah bisa visitasi dari Jakarta untuk mengeluarkan izin institusi dan izin penyelenggaraan prodi S1 Teologi. Nah, setelah saya ke Jakarta kemarin, kemudian dari Kemenak Kota Batam itu sudah datang visitasi juga, dan mereka akan segera memberikan rekomendasi untuk visitasi dari Jakarta. Jadi kita memerlukan rekomendasi dari Batam Kota, termasuk juga provinsi di Tanjung Pinang, untuk nanti visitasi dilakukan di bulan Januari. Hanya saja disarankan supaya kita menyelesaikan dulu sarana prasarana ini, renovasi ini, sehingga ketika visitasi dari Jakarta itu dilakukan, itu kita sudah ready dari segi sarana prasarana. Karena apa? Karena visitasi dari Jakarta itu adalah bukan hanya izin penyelenggaraan, tapi sekaligus nanti izin itu sendiri sudah punya nilai akreditasi. Jadi begitu izinnya keluar, kita sudah terhitung terakreditasi untuk 4 tahun ke depan. Sekarang itu aturannya begitu. Jadi kalau dulu kan urus izin dulu, nanti ajukan akreditasi. Jadi izin itu hanya dimaksudkan untuk kita mengajukan borang akreditasi. Kalau sekarang itu izin yang keluar itu dihitung sebagai akreditasi awal untuk institusi, termasuk juga untuk prodi yang diajukan untuk dapat izin penyelenggaraan. Dengan kata lain, kalau visitasi bulan Januari itu dilakukan, maka dan izinnya nanti keluar, maka kita sudah langsung berstatus terakreditasi. Nah, supaya kita dinilai layak untuk dapat izin itu, maka kita didorong untuk menyelesaikan dulu sarana prasarana. Karena sekarang semua STT, perguruan tinggi keagamaan Kristen swasta, itu bukan hanya ada di bawah Kemenak, tapi juga ada di bawah Kemendikbud. Jadi kita yang perguruan tinggi keagamaan ini ada di 2 payung, Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen Protestan, tapi juga ada di bawah Kemendikbud, karena nanti kita harus ngisi pangkalan data itu, PDDikti itu, pangkalan data pendidikan tinggi itu. Jadi gambarannya seperti itu. Proses belajar mengajar sudah dimulai sejak September, termasuk juga mayoritas Bapak Ibu juga ikut di situ. Baik yang PSJJ maupun yang di kampus itu sudah dimulai. Tapi untuk sementara proses belajar mengajar itu masih dilakukan di ruangan-ruangan yang belum terlalu siap untuk digunakan. Tapi saya bilang sama mereka, apa adanya dulu lah sambil kita berjuang untuk bisa selesaikan ini. Singkatnya adalah, kalau kita mau supaya visitasi pada akhir Januari itu hasilnya maksimal, paling tidak Desember ini kita harus selesaikan. Harus selesaikan untuk renovasi itu, supaya ketika kita divisitasi, itu pemerintah menilai kita sudah prepare, sudah well prepare untuk memulai institusi ini, termasuk juga proses belajar mengajarnya. Nah, mengenai launchingnya yang terakhir, rencananya kemarin itu 17 Desember, hanya saja kita harus tunda ke Januari, karena Pak Matius bersama dengan Sinode GKSI, itu Desember itu jadwalnya sangat padat. Jadi mereka minta, bukan mereka minta, tapi adalah lebih baik kalau diadakan pada akhir Januari, sekaligus pada pembukaan semester untuk semester baru nanti. Tapi intinya adalah untuk
penyelesaian renovasi itu disarankan sehingga kita mulai meskipun launching kampusnya belum, tapi Lalu dijadwalkan oleh Teris ya yang sedang saya. Terima kasih sudah bertanya dan mohon dukungan dan doa dari saudara-saudara sekalian. iya, terima kasih Pak Deki. Ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita sudah mendengar perkembangan dari STT Pak Rai. Rino, maaf saya boleh izin ke toilet dulu sebentar. Silakan Pak, boleh Saya Pak. izin. Boleh. Oke. Baik, rekan-rekan kita sudah dengar, baik yang di Zoom dan yang ada di YouTube, kita sudah mendengar sedikit penjelasan dari Pak Deki untuk perkembangan STT Rai. Kita sudah dengar secara akademis, secara legalitas dan secara bangunan, secara fisik. Kalau mungkin kita tidak bisa terlibat untuk legalitas, tetapi untuk pembangunan secara fisik, kita sudah dengarkan tadi, akan ada 2 visitasi dari nasional dan dari lokal yang kita dengar tadi. Tentu saja kalau visitasi dikunjungi bukan hanya yang diperiksa secara legalitas, tetapi juga akan diperiksa dan dilihat, dinilai tentang bangunan secara fisiknya. Nah, saudara, kita mungkin tidak bisa datang ke Kota Batam untuk membantu, tetapi kita bisa membantu dengan apa yang Tuhan sudah berkati kepada kita masing-masing. Bagi Anda yang di Zoom, bagi Anda yang di YouTube yang mendengarkan ini, kami akan tampilkan nomor rekening. Nah, di layar sudah ditampilkan di sini, Anda bisa lihat. Kita bisa mendukung pelayanan dari Pak Deki melalui STT Rai, akan lahir hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, yang excellent, tidak sembarangan. Kita bisa juga membantu melalui keuangan kita bisa mendukung sehingga 30% lagi itu akan selesai di bulan Desember, saudara. Ya, tinggal 30%. Mari kita bisa mendukung dengan keuangan kita, berarti kita sama-sama dengan Pak Deki melayani dalam satu tim. Besar harapan kami Anda sudah diberkati dengan sedemikian dari Tuhan. Mari bagikan itu menjadi media pelayanan juga. Uang Anda bisa melayani juga bersama dengan STT Rai. Silakan saudara, Anda bisa screenshot di layar Anda saat ini. Mungkin akan terlewat nanti, saya beri waktu. Anda bisa screenshot layar ini, baik yang di Zoom, baik yang ada di YouTube, supaya Anda nggak bertanya-bertanya. Mari, saya beri waktu. Silakan saudara, 5, 4, 3, 2, 1. Puji Tuhan. Waktu Anda men-screenshot layar tadi, supaya Anda nggak lupa, supaya nggak tanya-tanya Pak Anton lagi ya. Iya, oke, puji nama Tuhan. Berikutnya jangan lupa bagi Anda yang sudah ada di KIR, jangan lupa mendaftarkan diri, registrasi di website KIR, supaya Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran ini, khusus pengajaran utama dari Pak Deki, Anda bisa ikuti di website KIR. Mari Anda registrasi terlebih dahulu, ya di tampilan layar sudah ada website KIR, Anda bisa registrasi terlebih dahulu, Anda akan bisa mengikuti pengajaran utama dari Pak Deki. Anda bisa mengikuti itu secara tidak lagi manual, tapi Anda bisa atur waktu Anda bisa ikuti. Sampai sekarang ini ada sampai ke sesi yang ke triwulan ketiga, saudara. Triwulan ketiga sedang berjalan. Nanti di dalam setiap sesi itu ada panduan, Anda harus ikuti sampai selesai, dan Anda akan menerima sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Pak Deki. Ya, mari registrasi terlebih dahulu.
Puji Tuhan. Jangan lupa tadi, jangan dihapus ya screenshot Anda tadi. Mari Anda dukung bersama, kita bersatu, jadi satu tim pelayanan bersama dengan SCT Rai, bersama Pak Deki. Anda sudah diberkati, mari bagikan berkat-Mu bagi orang lain. Tuhan Yesus waktu pelayanan juga banyak didukung saudara. Ada para wanita yang mereka mengurusi perjalanan Tuhan Yesus, keuangan, dan segala sesuatunya. Sama, kita sekarang ada, kita mau kebenaran itu makin banyak orang dengar. Bukan hanya itu, kita mau juga akan lahir hamba-hamba Tuhan yang excellent. Dan ini salah satunya akan dicetak dan dilahirkan dari STT Rai yang dipimpin oleh Pak Deki dan semua teman-teman yang ada di Batam. Baik saudara, puji Tuhan, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan. Saya serahkan kepada Koyantip. Silakan Koyantip. Baik, terima kasih Pak Rino. Terima kasih Pak Deki atas pencerahan hari ini. Ada baiknya kita doakan persembahan kasih kita, Pak Rino. Tolong ditunjukkan lagi untuk baik. Persembahan kasihnya. Boleh Pak Anton ditampilkan di, ya oke, di layar. Yang belum sempat screenshot tadi silakan ya. 3, 2, 1. Oke, mari kita mau berdoa untuk persembahan kita, taburan kita. Mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah memberkati kami dengan segala hal-hal yang Engkau beri dalam hidup kami. Dan khusus untuk pengajaran, kami sudah menerima banyak dari Pak Deki. Engkau memberkati pelayanannya. Dan kami saat ini menyatukan hati. Ini yang bisa kami beri melalui uang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami memberikan, sebelum kami mengirimkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguduskan keuangan kami. Dan kami percaya keuangan yang masih kami kelola, Engkau kuduskan juga. Dan kami percaya investasi properti kami, Engkau kuduskan juga. Dan kami percaya Engkau menjaga, melindungi. Dan kami semua tidak akan kekurangan secara finansial. Kami akan mampu mengelola keuangan kami. Dan kami percaya uang yang kami berikan ini, itu akan mendukung pelayanan Pak Deki untuk makin maju dan lebih berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesempatan kami memberikan keuangan kami. Ini kami dan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan Koyan Pip. Amin, amin. Terima kasih Pak Rino. Ya teman-teman, beri dengan sukacita. Sebagai orang percaya, persembahan kita juga ikut membantu penyebaran Injil ya. Nah, jadi udah sepantasnya kita semua mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih karunia dan anugerahnya.